Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Senang sekali kembali berjumpa di program Solusi Menuju Sehat atau SMS, program yang memberikan informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Dan pemirsa, kali ini bersama saya Krisna Detokau. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa pemirsa, kita akan bersama menyimak satu topik pembahasan mengenai masalah kesehatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu bagaimana kita dapat mendeteksi dini gangguan pendengaran pada bayi dan juga anak. Kita tahu bersama pemirsa bahwa gangguan pendengaran ini adalah salah satu kondisi di mana fungsi dari telinga itu sendiri memiliki situasi yang tidak normal seperti biasanya. Dan jika kondisi ini terus berlama-lama dibiarkan akan menimbulkan efek yang buruk bagi tumbuh kembang anak, dan risiko yang lebih tinggi adalah pemirsa dapat menimbulkan ketulian yang secara permanen dan juga bisu. Dan bagaimana pemirsa kita dapat mengetahui di mana juga di sini orang tua banyak sekali yang belum memiliki edukasi yang begitu dalam mengenai bagaimana cara mendeteksi gangguan pendengaran pada bayi dan juga anak. Kita bersama dalam program SMS kali ini akan bersama menyimak dengan topik yang sudah akan kita dengarkan bersama juga dengan narasumber yang sudah hadir di studio kali ini. Pemirsa, sudah ada Dr. Christian Lopo, spesialis THT BKL yang saat ini sedang bertugas di Rumah Sakit Undata Palu, dan juga Kepala Bagian THT BKL Fakultas Kedokteran Unpad, dan juga KA Perhati KL Cabang Sulteng periode 2022-2025. Dokter, apa kabarnya? Baik. Terima kasih Selamat sudah sore. hadir. Ya, selamat sore, sudah hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah, dokter. Iya, makasih. Ya, ini keberapa kalinya? Pertama kalinya mungkin? 2 atau 3 kali Sekian ya? kalinya begitu ya. Iya. Baik pemirsa, di tengah pembicaraan kami nanti bersama dengan Dr. Christian, seperti biasa kami akan membuka line telepon untuk pemirsa untuk bisa berkonsultasi, bertanya secara langsung mengenai topik yang akan kita bahas, yaitu gangguan telinga atau gangguan pendengaran, di mana pemirsa juga bisa nanti bertanya bagaimana solusi-solusi yang harus dilakukan oleh pemirsa kepada bayi dan juga anak Anda. Dan langsung saja begitu Dr. Christian, bahwa memang gangguan pendengaran ini salah satu masalah kesehatan yang banyak sekali begitu yang dokter tangani, yang dokter biasa hadapi, khususnya pada bayi dan anak begitu dokter. Kebanyakannya bayi pada anak. Iya. Ya, kalau kita ingin mengetahui dokter, apa-apa saja sih sebenarnya macam-macam jenis-jenis gangguan pendengaran ini yang sering terjadi, dokter? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Trisna ya. Iya. Pemirsa TVRI yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore wabarakatuh. dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih, saya akan memberikan informasi mengenai apa sih yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa berbicara? Atau dengan kata lain, ada orang yang bisu. Nah, salah satu penyebabnya karena dia tidak mendengar sejak dia dilahirkan. Jadi selama dia lahir, dia tidak pernah mendengar suara sama sekali. Suara ibunya, suara bapaknya, suara saudara-saudaranya, tetangganya, keluarga yang lain, itu yang tidak pernah dengarkan. Jadi di dalam memori otaknya, otak kita itu tidak ada warna-warni suara. Sehingga anak kita itu tidak bisa mengulang suara yang dia dengar, yang dia simpan, yang dia rekam di otaknya. Sehingga mulutnya ini yang berbicara, atau yang kita biasa sebut speech, the mold of the speech, atau pembentuk bicara itu tidak terbentuk. Sehingga orang yang tuli itu yang hanya dia bilang, coba lihat ya, kalau ada orang tuli, dia hanya bilang, Kenapa? Karena proses bicaranya tidak terbentuk sejak dia lahir. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui? Itu banyak cara. Yang paling simpel, yang paling mudah untuk mengetahui ketika anak kita lahir, kira-kira umur 0 sampai 3 bulan, bahkan ada yang bilang 0 sampai 4 bulan. Yang pertama adalah yang biasa orang tua bilang kaget. Baik. Nah, misalnya sudah punya kakak ya atau adik. Kakaknya tiba-tiba buka pintu, kemudian dia tutup pintu kencang-kencang, suaranya keras kan? Tiba-tiba adiknya itu kaget dan nangis.
Nah, itu salah satu contoh bahwa anak itu mendengar. Nah, kalau ada anak yang walaupun suara keras, tetap dia diam, tidur aja nyenyak, nah itu kita curigai. Kemungkinan besar dia mengalami gangguan pendengaran. Tidak kaget begitu dokter? Tidak kaget dia. Dia Baik. tenang-tenang aja. Jadi sepertinya orang tuanya senang kan? Anaknya lelap tidur, dengar bunyi aja nggak kaget. Padahal sebenarnya kemungkinan anak kita itu memang ada gangguan pendengaran. Baik. Nah, itu dalam proses perkembangannya dia akan tidak ada di otaknya mendengar bunyi. Sehingga mulutnya yang proses membuat bicara itu tidak terbentuk. Kalau bicara terbentuk tentu tidak bisa berbahasa. Ya. Karena pendengaran itu modal utama di dalam berbicara dan berbahasa. Nah, untuk itu memang bila mana ada anak kita yang demikian, yang tidak ada respon dengan kondisi demikian tadi yang saya sebutkan, itu perlu segera kita periksa. Jangan sampai di dalam perkembangannya anak kita tetap tidak mendengar, akhirnya dia nggak bisa berbicara. Baik, berarti sejak dari lahir anak ini tidak mendengarkan suara, begitu dokter ya? Tidak ada semacam bagaimana orang tua ini di dalam lahir atau ibu hamil begitu pemirsa dan juga dokter Christian seperti berbicara secara langsung begitu di dalam kandungan. Jadi responnya pun sangat singkat sekali untuk dia responi begitu. Saya ingin tahu begitu dokter, selain penyebabnya adalah bisu, karena apa lagi dokter Christian? Iya, paling tidak kalau dia tidak mendengar atau dia tuli total ya sejak lahir, pasti dia bisu. Tetapi kalau dia hanya gangguan pendengaran, artinya ada penurunan pendengarannya, maka anak kita itu akan mengalami suatu proses keterlambatan. Ya. Baik, ada di slide ya. Ada baik, slide. Pemirsa, Coba kita saya akan lihatkan slide. melihat slide yang sudah disiapkan yang akan kami tampilkan di layar kaca pemirsa. Silakan teman-teman di belakang layar dapat memperlihatkan. Baik, ini dokter ya. Ya. Bisa slide, saya minta slide nomor Next, 8. Ya. Silahkan, nomor 8, next. Ya, tentu saja ini adalah deteksi dini ya, gangguan pendengaran pada bayi dan anak. Dari yang dokter sampaikan, baik. Seperti ini kan dokter? Nah, ini. Ya. Jadi ini bila mana ada gangguan pada pendengaran, maka anak kita dalam perkembangan bicaranya dan berbahasa pasti terlambat. Itu salah satu itu yang pertama kah dokter? Terlambat. Itu yang Jadi, pertama. Bicaranya pasti lambat. Berarti faktor pertama yang dipengaruhi adalah pasti suara ya, berbicara. Ya, berbicara. Ya. Yang kedua, kalau dia masuk dalam pendidikan pasti menurun. Artinya academic underachievement. Dia tidak mencapai prestasi akademik yang baik. Karena pasti kekurangan dia di itu bawah. ya. Karena dia kurang mendengar. Ya. Yang kemudian yang berikutnya sesuai dengan yang di slide ya. Iya. Itu dia terisolasi, dia merasa merasa minder. Sehingga dia mengisolasikan diri. Karena kalau dia mau bercakap dengan temannya, dia rasa kurang bisa paham apa yang temannya bicarakan itu. Nah, yang kedua, yang berikutnya lagi ya bisa menyebabkan mudahnya cedera atau tabrakan. Karena dia kurang mendengar. Misalnya dia di jalan, dia naik sepeda, misalnya anak-anak kita naik sepeda karena mobil dia tidak dengar, dia jalan aja akhirnya dia mudah kecelakaan. Dan yang terakhir itu kalau gangguan pada pendengaran bisa menyebabkan atau meningkatkan angka kemiskinan. Ya. Baik. Wah, bahaya sekali tentunya ya dokter di sini, apalagi yang paling berisiko sekali jika dia berada anak tersebut di jalan raya kemudian tidak mendengar aba-aba begitu atau dia tidak mendengar arahan-arahan yang ada, bisa saja ada hal-hal yang kecelakaan dan lain sebagainya, hal-hal negatif yang bisa dia alami. Seperti itu. Dan tentu saja di sini kita mau begitu dokter tahu selain dari bisu itu yang tentunya akan menyebabkan bisu, begitu dokter ya. Juga ini adalah dampak-dampak dari gangguan pendengaran atau keterlambatan berbicara. Di telinga kita tentu saja banyak sekali masalah, begitu dokter ya. Salah satunya adalah masalah selain tidak dapat mendengar, ya ini ada cairan begitu. Ada yang bertanya kemudian di topik kali ini dokter sebelumnya sudah bertanya, dokter bagaimana saya punya cairan di telinga saya, ini salah satu gangguan pendengaran yang sangat-sangat mengganggu saya seperti itu. Itu kenapa dokter ada cairan seperti itu? Iya,
Memang salah satu yang menyebabkan gangguan pendengaran itu karena infeksi telinga. Yang infeksi itu bukan di luar, tetapi dia di telinga tengah. Baik. Asal kumannya itu dari hidung sebenarnya. Oke. Jadi di belakang hidung kita itu namanya nasofaring. Itu ada saluran yang menghubungkan antara nasofaring di belakang hidung kita itu dengan telinga tengah. Baik. Kumannya sebenarnya itu berasal dari nasofaring. Nah, penyebabnya itu karena anak kita atau kita sendiri ya, pada orang dewasa itu sering pilek atau influenza atau infeksi saluran pernapasan akut di bagian atasnya, di nasofaringnya. Kalau dia berlama dalam proses infeksi, maka kemungkinan besar kuman itu masuk ke dalam telinga tengah. Nah, bila mana kuman itu masuk dalam telinga tengah, dia akan menginfeksi organ telinga tengah. Mukosa yang ada dalam telinga itu terinfeksi. Ya, menyebabkan mukosa itu memproduksi cairan. Yang lama-kelamaan cairan itu berubah menjadi nanah atau pus. Nah, kalau dia banyak, itu kan ada tahap-tahapnya ya. Tahap 1 atau stadium 1, stadium 2, stadium 3. Stadium 3 itu sudah penuh nanah di dalam telinga. Baik. Nah, masuk stadium 4, maka pecahlah atau bocorlah selaput genang. Itulah menyebabkan air keluar. Baik. Nah, kalau tidak diobati, maka dia akan terus-menerus memproduksi cairan. Jadi orang itu tidak pernah akan berhenti untuk basah telinganya. Nah, kalau kita di Kota Palu ya, biasa kita sebut cabiu. Baik ya. Ya, biasa disebut Congek cabiu ya. congek. Kalau Jawa ya. Jawa ya. Jawa bilang congek. Kalau Ya. orang Bugis itu cilekang. Ya. Nah, itulah juga salah satu penyebab gangguan pendengaran. Kalau anak-anak kita di bangku sekolah SD sering congean, sering cabiu, maka pasti prestasinya berkurang. Itu karena salah satu dampak tadi, penurunan prestasi akademik pada anak-anak kita. Baik. Itu salah satu penyebabnya. Masih banyak penyebab yang lain. Seperti apa, dokter? Termasuk kotoran telinga. Kotoran telinga juga itu penting, walaupun itu sepele, tapi itu penting juga. Karena ternyata dalam penelitian dia juga menghambat prestasi anak didik kita. Nah, itulah kadang-kala program kami dalam penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian itu, kami kadang-kala turun ke SD untuk memeriksa anak-anak kita itu apakah di dalam telinganya itu ada serumen atau kotoran telinga, atau memang dia cabiu atau otore atau cairan yang banyak di dalam telinga. Dan itu harus segera kita tangani dan obati supaya jangan berkembang terus-menerus yang menyebabkan gangguan pendengaran dan ujungnya kan mengurangi prestasi akademik anak-anak kita. Ya. Kemudian saya mau tambahkan lagi ya. Silakan, pemirsa. Dokter. Ada di layar kan, dokter? Ya, saya bisa di slide nomor 6. Ya, silakan slide nomor 6. Ya, ini adalah survei kah, dokter? Kita sebut? Ini adalah angka. Angka. Ini data untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah ya, Tidak usah Indonesia, Sulawesi Tengah aja. Karena gangguan pendengaran tentunya ya. Sudah tentu gangguan pendengaran. Baik, silakan teman-teman ya. di Kalau kita melihat belakang. data statistik ini, baik ya, bahwa ternyata kan gangguan pendengaran kita itu sekitar 16,8%. Iya. Jadi kalau kita penduduk kota Provinsi Sulawesi Tengah 3,1 juta lebih, maka ada sekitar 320.000 orang yang menderita gangguan pendengaran. Nah, dari 16,8% itu ada 0,4% yang menyebabkan tuli. Betul tidak mendengar sama sekali atau tuli total. 0,4%. Baik. Nah, kalau kita proyeksi dia sekitar ada 12.000 lebih masyarakat kota Sulawesi Tengah yang menderita tuli. Ini baik dari kategori anak bayi sampai semua kategori. Dewasa. Baik. Karena ini penduduk. Kemudian untuk tuli kongenital, ini yang pentingnya. Tuli kongenital ini. Apa nih, dokter? Tuli sejak lahir yang saya sebutkan tadi, yang menyebabkan anak kita itu bisu. Nah, ini sekitar 0,1%. Jadi kalau misalnya penduduk Sulawesi Tengah 3,1 juta, jadi kira-kira ada 3.000 orang yang tuli sejak lahir di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kalau dalam setahun, kalau angka kelahiran kita mencapai 50.000, kalau diproyeksikannya dia 55.400
89, tapi real dari Dinas Kesehatan ini jumlah kelahiran kita tahun 2023 itu mencapai 50.198 orang. Berarti ada sekitar 55 di antaranya itu dia tulis sejak lahir yang berpotensi menyebabkan tidak bisa berbicara. Ya. Jadi ada sekitar 50 sampai 55 orang. Baik, Setiap tahun. Nah, kalau ditotalkan seluruhnya ya sekitar 3.000 orang. Baik. Jadi cukup banyak. Cukup banyak sekali, Cukup dokter. banyak. Mengkhawatirkan memang, dokter, Iya. ya. Kalau 3.000 anak yang tuli total yang nggak bisa mendengar sama sekali, nggak bisa berbicara, apa yang kita mau lakukan? Nah, itulah upaya kita. Termasuk pemerintah telah membuat berbagai macam bentuk sekolah, termasuk sekolah luar biasa. Ya. Nah, sekolah luar biasa inilah yang kita biasa sebut sekolah luar biasa tunarungu wicara. Tunarungu wicara. Ya, tunarungu wicara, untuk dibuat sekolah tersendiri khusus untuk anak-anak kita yang kira-kira 3.000 orang itu tersebar di Provinsi Sulawesi Tengah. Wah, sangat ini ya, dokter, banyak juga ternyata ya dari data tersebut. Dokter, dari dokter yang dokter hadapi begitu pasien-pasien yang ada, tentunya ini bayi dan anak. Kebanyakannya, dokter, apakah bayi atau anak-anak yang sering mengalami tuli ini? Kan dalam perkembangannya kan pasti dari bayi dulu. Iya. Tetapi rata-rata masyarakat datang kepada kita itu setelah umur 1, 2, 3 tahun. Berarti memang saat dia lahir anak ini memang sudah berpotensi dia sudah mengalami gangguan pendengaran sebenarnya. Cuma karena orang tua tidak sadar begitu, dokter, ya. Kan nanti orang tua sadar ketika umur anaknya 1 sampai 2 tahun, dia kan nggak bisa bicara. Iya. Teman yang lain yang seumur dengan dia sudah lancar ya. Bercoloteh sana sini. Cerewet ya. Cerewet. Iya. Nah, kemudian dia melihat anaknya kok beda ya dengan anak orang lain. Kenapa anak tetangga saya ini colotehnya sudah macam-macam, bikin gemes lagi. Anak saya kok diam-diam aja. Disitulah baru dia periksakan diri ke kami dan kami nyatakan pada hasil pemeriksaan bahwa anak ini sejak lahir itu tidak mendengar. Dan ini pasti ke depan akan bisu. Baik. Wah, ternyata tentu saja masalah ini sangat-sangat kalau saya sebagai orang tua ternyata, dokter, saya ada penyesalan begitu kalau melihat dari masalah ini, dan tentu saja saya ingin lebih tahu begitu, dokter, dari yang dokter sampaikan tadi, apakah hanya dari kandungan itu saja anak ini tidak mendengarkan suara? Apakah itu adalah faktor utama terbesarnya, atau adakah dia secara genetik mengalami gangguan pendengaran yang juga memang keturunan, faktor risiko yang ada, atau seperti apa, dokter? Ya, sebenarnya penyebabnya ini berbagai macam sumber ya, penyebabnya. Memang yang pertama adalah karena genetik. Genetik, dokter, ya. Ya. Yang kedua itu sebenarnya karena infeksi. Baik. Jadi karena infeksi semenjak anak itu dikandung dalam kandungan. Apakah ini dari orang ibu hamil tersebut? Yang paling besar adalah dari ibu hamilnya. Dan yang paling utama penyebabnya itu karena menderita yang kita namakan TORS. Apa itu, dokter? Saya kira kalau para ibu hamil yang memeriksakan dirinya ke dokter obgyn, pasti selalu dikatakan bahwa harus imunisasi dengan TORS. TORS itu toxoplasmosis, kemudian rubella, cytomegalovirus, dan juga ada herpesnya. Untuk mencegah hal-hal yang yang menyebabkan akan gangguan pada pendengaran. Baik. Tetapi bisa juga oleh penyakit yang lain. Jadi TORS itu bukan hanya pendengaran, tapi juga ke bagian yang lain, termasuk mungkin
menyebabkan gangguan pada proses persalinan dan sebagainya. Baik, baiklah. Tentu saja pemirsa kita masih akan mendengar banyak mengenai bagaimana kita mendeteksi secara dini gangguan pendengaran pada bayi dan anak. Namun kita akan jeda iklan sejenak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Solusi Menuju Sehat masih dengan topik deteksi dini gangguan pendengaran pada bayi dan anak, dan juga tentunya masih bersama narasumber kita Dr. Christian Lopo, SPTHT, BKL. Dan pemirsa, saat ini kami juga sudah membuka layanan untuk Anda dapat berkonsultasi di line telepon kami 0451 452 414. Silakan pemirsa yang ingin bertanya secara langsung dengan Dr. Christian mengenai masalah gangguan pendengaran yang terkhusus pada bayi dan juga anak yang mungkin dialami oleh anak Anda sendiri. Dan Dr. Christian, tentu saja masalah gangguan pendengaran ini yang berbahaya memang anak ini tidak dapat berbicara atau bisu. Ini bisa dikatakan permanen, dia bisu permanen atau seperti apa, dokter? Nah, untuk berbicara itu kan butuh waktu, butuh proses. Secara alamiahnya, normalnya, anak itu mulai belajar berbicara setelah umur 4 bulan ke atas. Kalau umur 3 bulan, kadangkala kalau ibunya datang, bicara-bicara ibunya ya, dia kadangkala dengan berespon nah gitu. Itu ke 3 bulan. Nanti setelah 6 bulan dia sudah bisa bicara pa, nah gitu. Sampai dia setahun. Kalau setahun sudah bisa menyebutkan bapak, mama dan sebagainya. Nah, proses berbicara secara alamiah itu yang normalnya itu dia sampai umur 3 tahun. Umur 3 tahun anak kita itu sudah berbicara seperti orang dewasa. 3 tahun. Ya, bila mana selama jangka waktu 0 sampai 3 tahun itu anak kita tidak melakukan proses belajar berbicara, maka setelah melewati 3 tahun, bila mana diberikan intervensi untuk bisa mendengar, maka lebih sulit dalam proses belajar berbicara. Ketika anak itu di bawah 3 tahun, dia sudah mendengar. Nah, bila mana ditemukan anak kita gangguan pendengaran pada umur 3 bulan, 0, misalnya 2 hari, ini kan dalam pemeriksaan pendengaran boleh dilakukan sebelum anak itu keluar dari rumah sakit. Jadi umur 2 hari, itu kita sudah bisa periksa apakah dia mendengar atau tidak. Bisa dideteksi di situ, dokter? Sudah bisa dideteksi dengan alat yang kita namakan auto acoustic emission. Adakah di layar? Ada. Ya, silakan teman-teman untuk bisa menampilkan di layar. Pemirsa ingin mengetahui ternyata untuk mendeteksi bayi 2 hari ya, dokter ya? Iya. Kita ke slide 24. Ini yang dinamakan screening kah, dokter? Iya, inilah yang kita namakan screening secara objektif. Baik. Nah, ini alat ini mendeteksi pendengaran anak sejak dini. Baik. Jadi umur 2 hari rata-rata sudah bisa dilakukan pemeriksaan ini. Jadi sebenarnya normalnya ketika anak ini dilahirkan di rumah sakit, sebelum dia meninggalkan rumah sakit, kita harus periksa pendengarannya. Dalam penggunaan auto acoustic emission ini, dia akan memberikan informasi mendengar atau tidak, pas atau refer. Itu aja 2. Kalau dia mendengar, berarti syukur alhamdulillah bahwa sel pendengarannya itu ada. Bagaimana dokter dapat melihat dari mana, dokter? Dari ini alat di alatnya. Iya. Nanti alatnya yang kasih informasi. Kayak seperti gini apa? Iya. Silakan kalau dokter ingin berdiri. Oh ya. Misalnya dari hasil pemeriksaan awal ini kan dari alatnya dia bilang pas di kanan, yang kiri juga dia bilang pas. Pas. Berarti pendengaran anak ini normal. Baik. Kalau tidak normal, dokter, maka nanti diinformasikan dari hasil ini, dia hasilnya di sini refer atau fail. Ya. Boleh juga, tapi rata-rata refer. Ini refer. Baik. Nah, tetapi
anak yang pada umur 2 hari diperiksa dia refer, jangan kita vonis bahwa dia adalah tuli. Baik. Belum bisa dipastikan. Kenapa begitu, dokter? Karena itu kan proses perkembangan. Iya. Bisa saja pada umur 2 hari atau 3 hari, 4 hari pada saat kita pemeriksaan, atau sebulan, anak itu sebulan kita lakukan pemeriksaan, tapi dia memberikan informasi masih negatif, berarti refer. Maka perlu nanti kita ulang setelah anak itu umur 3 bulan. Baik. Nah, 3 bulan harus diulang. Nah, kita ulang lagi. Kalau memang dia refer, tidak mendengar lagi, nah kita boleh lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Apa itu, dokter? Itu di slide berikutnya. Setelah 3 bulan begitu ya? Ya. Dia masih refer Sebenarnya juga. bukan hanya 3 bulan, Lebih dari itu. sedini mungkin pun boleh kita kerjakan. Baik, baik, Nah, baik. jadi pemeriksaan yang objektif ini bisa semua pada umur 2 hari. Baik. Boleh setelah pas, misalnya setelah OAE dinyatakan refer, Ya, boleh langsung kita lakukan OAE. baik. Dan Nah, setelah itu, kalau dengan automatic auditory brainstem tadi masih pas, boleh kita lanjutkan dengan ASSR. Ini ASSR. Ini berarti auditory, ya, ini steady state response. Hampir sama dengan AABR. Automatic auditory brainstem. berarti dokter dengan metode yang sebelumnya begitu untuk mengetahui apa anak ini memiliki gangguan pendengaran. Ya. Jika masih refer begitu, dokter beralih ke metode seperti di Ya. screening yang ini. Ya, jadi kita harus, kalau misalnya OAE negatif, kita periksa lagi dengan ABR boleh, dengan Oke. AABR tadi. Baik, baik. Nah, tetapi kalau otoakustik emission kan yang dia nilai di rumah sifat pendengaran. Ini hanya rumah sifatnya. Kalau ABR, dia memeriksa itu sarafnya di belakang dari rumah sifat sampai ke batang otak. Baik. Jadi itu harus selalu kombinasi antara OAE, autoakustik emission, dengan ABR. Oke, baik, baik, baik. Kalau di sebelah sini dok, ini adalah apa namanya, warna biru gitu ya. Di sini warna merah. Apakah ini dinyatakan Ini normal? hanya menunjukkan bahwa ini kanan, ini kiri. Baik, ini ada 840 Hz, 80 Hz. Ya, ini dia tunjukkan yang normal Baik. Di yang tidak normal di bawah itu kan? di dokter? bawah itu. Contohnya ini yang tidak normal yang di bawah. Yang seperti ini Ya. ya. Baik, baik, baik. Wah. Jadi dengan ASSR maupun ABR ini juga tentunya akan memberikan hasil begitu dokter ya. Ya. Baik. Baik, dokter, kita sudah punya penelpon, silakan 0451452414. Solusi menuju sehat dengan siapa di mana? Halo, dengan Ibu Dewi. Ya, Ibu bisa kita dengar lebih jelas suaranya? Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dewi Ibu Dewi di mana, Bu? di Otista. Iya, silakan Ibu Dewi, apa yang ingin ditanyakan kepada Dokter Christian? Baik dok, ini yang saya mau tanyakan, bagaimana cara membedakan antara masalah pendengaran sementara dan yang permanen? Oke, makasih dok. Ya, Ibu Dewi, dokter Ya. silakan langsung dijawab. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi atas pertanyaan yang bagus ya. Iya, Kita mau membedakan mana yang temporer, mana yang permanen. baik. Luar biasa. Nah, yang permanen itu terjadi bila mana anak kita tidak memiliki sistem pendengaran. Yang saya sebutkan tadi, tidak sejak dia lahir, tidak ada sistem pendengarannya. Yang menyebabkan anak itu tidak bisa mendengar sama sekali. Dan pasti dia bisu. Tidak bisa berbicara, tidak bisa berbahasa. Itu pasti permanen. Kemudian kalau dia temporer, anak kita itu akan belajar sedikit demi sedikit untuk berbicara dan berbahasa. Bisa terjadi delayed speech atau keterlambatan berbicara. Iya, Nah, itu mungkin hanya temporer. Atau dia memang sudah bicara, sudah lancar berbicara, tiba-tiba dia hilang pendengarannya. baik. Karena mungkin ada sumbatan dalam telinga seperti kotoran tadi, serumen. Nah, jadi tiba-tiba dia tuli, tapi dia bisa mendengar
bisa berbicara dengan baik, hanya dia merasa pendengarannya tiba-tiba hilang, turun. Nah, atau karena yang tadi yang Mbak Tracy sebutkan tadi, yaitu airnya ada keluar air dari dalam telinga, artinya infeksi. Baik. Nah, semua itu gangguan pendengaran yang bersifat sementara. Baik. Tetapi yang jelasnya membedakannya, kalau dia permanen pasti dia tidak bisa berbicara. Kalau dia sejak lahir ya. Yang kedua, kalau dia temporer, dia bisa berbicara, dia sebenarnya masih bisa mendengar, hanya karena ada yang menyumbat atau yang infeksi yang menyebabkan dia penurunan pendengaran. Baik, baik, baik. Sudah bisa diterima mungkin jawaban dari Dr. Christian oleh Ibu Dewi, dan pemirsa yang ingin bertanya lagi silakan, kami masih membuka line telepon kami 0451452414, yaitu bagaimana deteksi dini gangguan pendengaran pada bayi dan juga anak. Baik dokter, tentu saja di dalam sistem telinga kita yang sudah dokter jelaskan, berarti apakah memang tidak terbentuk sejak dari kandungan anak itu dengan yang normal pada umumnya? Bagaimana dokter? Ya. Yang saya sebutkan tadi kan tuli kongenital itu atau tuli sejak lahir bisa karena genetik. Kalau genetik memang pembentukan alat pendengarannya yang terganggu, artinya tidak terbentuk. Misalnya pada penyakit yang sindrom, misalnya Waardenburg syndrome atau Ticolin syndrome atau Pendrit syndrome, itu pasti dia tidak terbentuk organ pendengarannya sejak dia lahir. Tetapi bukan hanya organ pendengaran yang tidak terbentuk, juga organ fisik yang lain. Misalnya Ticolin syndrome itu kan pembentukan di mulut di mulutnya berubah, kemudian kadang-kala tidak ada daun telinganya, tidak ada lubang telinga. Nah, kemudian ada tuli kongenital juga yang menyebabkan tidak ada sama sekali daun telinganya, nggak ada. Wah. Ini di lubangnya aja nggak ada. Sama sekali rata begitu. Sama-sama rata. Baik. Tetapi kalau hanya sebelah unilateral, dia bisa mendengar karena sebelah kanannya atau kirinya masih mendengar dengan baik, maka masih bisa berbicara normal. Apa penyebabnya itu sebenarnya dokter? Tidak terbentuk daun telinganya seperti itu? Itu kalau genetik kan? Genetik dokter genetik. Ya. Kebanyakan itu adalah genetik. Iya, genetik. Baik. Nah, tetapi yang sekarang yang banyak sebenarnya ya, yaitu anak kita ini normal dari pandangannya, fisiknya semuanya normal. Iya. Setelah kita periksa selaput gendangnya normal. Iya. Kemudian lubang atau kanal telinganya normal, daun telinganya terbentuk rapi, mukanya cantik, mukanya ganteng, tidak menunjukkan suatu sindrom, tetapi dia tuli sejak lahir. Nah, inilah yang paling disebabkan oleh penyakit infeksi atau karena toksisitas, keracunan dari obat boleh atau dari zat kimia. Baik. Kalau dari infeksi yang saya sebutkan tadi, karena ibunya menderita TORS, ya, karena yang paling banyak menyebabkan infeksi telinga itu atau gangguan pendengaran sejak lahir itu karena rubella, itu ada di TORS. Bisa juga karena MUMS, itu infeksi pada kelenjar air liur yang di pipi kita ini, yang orang biasa bilang gondongan. Ya, gondongan itu yang bengkak ini, bengkak yakis kalau orang sini bilang. Baik. Nah, itu. Yang ketiga, itu karena infeksi measles. Measles itu campak. Campak juga itu berpengaruh untuk pendengaran, bisa merusak sel pendengaran kita. Nah, kemudian juga bisa terjadi kerusakan karena pada saat dia dilahirkan terjadi asfiksia atau kekurangan oksigen bayi kita ketika dilahirkan. Nah, itu boleh. Jadi sel rambutnya yang ada di dalam rumah sifut itu rusak. Nah, yang berikutnya bisa juga karena anak kita dilahirkan itu berat badan rendah, BBRR ya, atau dia lahir prematur. Itu bisa terjadi. Tetapi banyak juga anak yang lahir prematur, kondisi fisiknya normal, pendengarannya bagus. Tetapi mungkin yang berkaitan dengan asfiksia ini, yang kekurangan oksigen pada saat dia lahir, apalagi kalau APR skornya 0 sampai 3, itu berpotensi
untuk kehilangan sel pendengaran di rumah sifut. Nah, infeksi ini yang saya katakan tadi memang merusak sel sensoris di rumah sifut anak kita. Kalau itu nggak ada rumah sifutnya, maka kita kalau tidak ada sel pendengaran di rumah sifut, pada saat kita tes OAE dia dia refer, pasti refer, karena tidak ada sel pendengaran atau sel sensoris pendengaran yang di rumah sifut itu tidak ada sama sekali. Baik. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran juga bagi kita. Anak kita normal, kelihatan normal, Iya. cantik, ganteng, tetapi tidak mendengar. Baik. Wah, sangat ditakutkan begitu ya. Tentu saja terdeteksi dokter dari speech delay-nya ini ya. Ya. Bisa dibilang seperti itu. Dan ada kasus begini dokter yang sangat berbahaya kalau saya lihat begitu. Ternyata ada cara-cara yang dilakukan oleh orang tua untuk melihat keadaan telinga dari anak itu sendiri. Yaitu salah satunya dengan mengkoreknya. Nah, apakah itu dibenarkan dokter? Silahkan. Ya, terima kasih. Sebenarnya tahun lalu ya kita bicara tentang serumen. Iya. Ya. Prinsipnya telinga itu memiliki fungsi membersihkan dirinya sendiri atau self limiting cleaner. Self cleaner. Jadi pembersih dirinya sendiri. Jadi sebenarnya serumen itu tidak perlu dibersihkan. Karena serumen itu diproduksi setiap saat. Serumen ini kotoran telinga? Kotoran telinga. Iya. Tidak perlu dibersihkan karena itu juga memiliki fungsi kan. Serumen itu memiliki fungsi. Yang pertama, dia adalah bakterisid, membunuh kuman di dalam liang telinga. Yang kedua, dia bersifat fungisid dan fungistatid, dia menghambat dan membunuh jamur dalam liang telinga. Kemudian yang itu dia sebagai proteksi. Kalau ada semut mau masuk dalam liang telinga, harus melalui itu dulu. Dia melalui serumen itu atau kotoran telinga itu, semut itu nggak masuk karena dia nggak suka baunya itu. Baik. Nah, itulah fungsi dari serumen yang sesungguhnya. Yang kedua, serumen itu kan diproduksi di mana ada rambut dalam telinga. Iya. Ya, kalau tidak ada rambutnya, berarti di belakang dari yang ada rambut tadi, tidak ada serumen di belakang itu. Yang ada selalu yang ada rambutnya. Karena di dalam itu ada glandula ceruminosa, tempatnya diproduksi. Kitalah yang mengoreknya, yang mendorong serumen atau kotoran telinga itu masuk ke dalam, lebih dalam ke dalam telinga. Bahkan ada yang mendorongnya sampai ke selaputnya. Nah, sehingga dia tiba-tiba merasa hilang pendengarannya. Karena tertutup oleh serumen tadi. Jadi saya selalu menyampaikan sama pasien, khususnya orang tua pasien kalau dia bawa anaknya, agar serumen atau kotoran telinga itu tidak perlu dibersihkan. Karena tubuh sendiri yang bisa membersihkan dirinya sendiri. Tetapi memang ya, saya tidak pungkiri ada satu penyakit yang tidak bisa melakukan pembersihan dirinya sendiri. Iya. Namanya keratosis obturans. Apa itu dokter? Itu salah satu penyakit pada kulit yang memang fungsinya nggak bisa membersihkan dirinya sendiri. Dia harus dibantu dengan membersihkannya. Kalau kita tidak bantu, maka kotorannya akan menumpuk terus-menerus di dalam. Karena kotoran itu nggak bisa keluar. Ya, karena sistem pembersihannya itu tidak berjalan normal. Sehingga kita perlu membantu dia untuk mengeluarkan. Nah, itu penyakit, tapi itu langka juga, tidak semua orang. Ya. Baik. Dan kemudian kasus begitu lagi dokter, ternyata si anak ini kemasukan benda asing di telinganya seperti binatang atau ada hewan-hewan yang tidak seperti lalat dan lain sebagainya tiba-tiba masuk ke telinga anak itu. Apakah kita langsung datang ke dokter atau kita di rumah bisa mengeluarkan itu dengan alat seadanya begitu dokter? Bagaimana dokter? Silahkan. Okay. Dan apa dampaknya gitu dokter jika kita biarkan? Ya. Ya, terima kasih ya.
Kalau ada benda asing masuk dalam telinga, Mm-mm. apalagi benda hidup, yang hidup ya, misalnya apa ya, paling sering kecoa. Ya. Wah, kecoa itu paling banyak masuk. Atau yang Tapi anaknya, laron-laron itu juga dokter. Laron-laron juga. Kalau sementara naik motor. Iya. Kalau kita tidur, paling sering kecoa. Tapi yang paling itu anaknya itu. Anaknya kecoa, yang belum ada bulunya itu. Iya. Nah, itu menyebabkan sakitnya yang luar biasa. Mm. Kadang orang berontak itu, lompat sana sini. Itu begitu sakit. apa yang menyebabkan dia sakit itu? Karena dia gigit. Apa yang digigit? Itu di liang Gendang telinga telinga dan kah? gendangnya. Gendang telinga. Berarti Kadang- dekat ya dengan gendang telinga kita ini, dokter Iya, ya. kira-kira 2,5 cm dari luar. Baik. Nah, bila ada masuk benda asing, apalagi itu benda hidup, Mm-mm. maka tidak usah panik sebenarnya. Iya. Kita tidak usah panik. Kita punya minyak goreng di rumah, ya Minyak kan? goreng. Minyak goreng. Tapi yang baru ya, bukan yang habis pakai. Baik. Minyak goreng itu yang kita gunakan untuk meneteskan ke dalam telinga. Jadi boleh anak atau orang dewasa yang kemasukan benda asing, terutama yang hidup, benda hidup, baring aja. Mm-mm. Telinganya yang kemasukan itu kasih di atas, Baik. baru minta bantuan keluarga atau teman untuk memasukkan cairan minyak tadi. Minyak ya. Dan masukkan sepenuhnya, biar tumpah-tumpah nggak apa-apa. Masukkan aja, Ya. masukkan sampai penuh, sampai Oke. penuh. Dan Apakah tidak biarkan, memberikan dampak kesakitan lebih dalam, Iya. dokter? kalau dia masuk, biarkan kira-kira 5-10 menit, 15 menit, Iya. sampai binatang itu mati. Kan tujuannya mematikan binatang itu. Kalau mati binatang itu, maka tempat cakarannya tadi yang menyakitkan itu, dia lepas. Atau dia menggigit, maka gigitannya kan dia sudah mati kan, Iya. jadi dia menggigit lagi, dia lepas juga. Nah, ketika lepas, Mm-mm. dia sudah mengambang di dalam cairan minyak itu. Ya, tapi jangan cepat ya. Kira-kira 15 menit atau 20 menit di dalam. Anak tersebut masih berbaring Berbaring seperti kiri terus atau saja. kanan ya? Nah, Baik. sampai dia merasa sakitnya hilang. Setelah itu tiba-tiba tumpahkan. Baik. Nah, tiba-tiba tumpahkan dengan harapan minyak yang keluar nanti bersama dengan benda hidupnya Asing. tadi, benda Baik, asingnya tadi. Baik. Jadi tidak usah panik. Kalau misalnya panik, korek-korek sendiri, itu yang mencederai. Digendang telinga itu, Iya. dokter ya. Karena sangat Itu dekat. sudah banyak kasus, Ah, karena terlalu panik, dia korek sana sini, akhirnya selaput gendangnya robek. Itu yang menambah atau memperparah kondisi penyakitnya, semakin sakit dan semakin tuli, mm-mm. ya, karena selaputnya cedera. Waduh, ya itu pemirsa salah satu cara begitu ya jika ada benda asing masuk di telinga anak Anda atau mungkin pemirsa sendiri yang mengalami saat ini. Sudah dijelaskan dengan dokter Christian tadi bahwa salah satu caranya yaitu dengan menggunakan minyak goreng. Apakah hanya minyak goreng saya, dokter? Minyak lain begitu? Minyak Pada prinsipnya zaitun boleh. boleh ya? Saya sarankan minyak yang netral. Hmm, Minyak zaitun netral, silakan. Olive oil kan, olive oil ya. silakan. Minyak jagung, silakan. Air pun tidak masalah, hanya air kan tidak lihat. Jadi menggelepar-gelepar binatang itu semakin sakit. Yang kita inginkan ini dia lihat, jadi binatang tadi itu tidak mencakar-cakar, Iya. karena lihat. Kemudian dia lihat, jadi cengkeramannya tidak terlalu kuat. Ya, itu Berarti dokter menyarankan minyak begitu ya? minyak. Jika ada benda asing masuk ke telinga. Misalnya dokter ada kasus lagi kemudian gendang telinganya ini ternyata sudah robek. Ya, Apa yang dialami oleh pasien ini, dokter? Tuli? pasti tuli. Tuli. Apakah bisa diobati? Kalau robek selaput gendang, secara alami dia bisa menutup sendiri. Oh bisa, dokter ya? Iya. Menyembuhkan dirinya sendiri begitu. Itu diakibatkan karena apa, dokter? Biasanya menusuk-nusuk telinganya mungkin? Kalau dia robek, itu karena penggunaan benda asing kan. Iya. Misalnya penggunaan cotton bud Cotton yang bud. berlebihan. Atau penggunaan, ada tuh korek telinga dari besi. Nah itu juga berbahaya.
atau penggunaan korek telinga, apa macis itu. Nah, itu juga kadang-kadang menyebabkan robeknya liang telinga. Atau tusuk gigi, apalagi tusuk gigi tajam. Nah, itu lebih cedera lagi dengan menggunakan itu. Jadi sangat-sangat tidak disarankan begitu dokter. Iya. Jika telinga kita ini gatal, mungkin anak saya ya mengeluh gatal gitu. Ya. Tips yang bagus kalau misalnya anak kita sendiri ya, atau orang lain atau anak kita merasa gatal sekali, boleh kita gunakan alkohol 70%. Tetapi Boleh, dokter, bukan ya? ditetes ya, diolesin aja dengan alkohol. Jadi cara yang terbaik, tangan kita cuci bersih, Steril. ya cuci dulu, baru semprotkan semprotkan alkohol di tangan kita itu. Oke. Baru kita oles-oles di liang telinga. Baik. Nah itu biasanya hilang itu gatalnya. Gatal-gatal itu. Ya. Baik dokter. Kalau dia berulang misalnya, ya kemungkinan di dalam telinganya ada jamur. Ya itu yang menyebabkan. Dan tidak terasa begitu sudah hampir 1 jam kita ngobrol dengan Dokter Christian. Kita mau dengar dokter kesimpulan dari pembahasan dengan topik kita deteksi dini kepada masyarakat di TVRI Sulawesi Tengah yang saat ini menyaksikan. Silakan Dokter Christian. Ya, terima kasih pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Deteksi dini gangguan pendengaran pada bayi itu sangat penting karena anak kita kalau kita tidak deteksi sejak awal berpotensi menyebabkan dia tuli total yang ujungnya adalah dia akan tidak bisa berbicara dan berbahasa. Seandainya gangguan pendengarannya pada tingkat sedang misalnya sampai berat, dia masih bisa mendengar, tetapi di dalam proses perkembangannya akan mengalami gangguan, bisa keterlambatan berbicara, bisa menyebabkan prestasi akademiknya menurun, bisa menyebabkan mudah kecelakaan, dan bahkan bisa meningkatkan kemiskinan kalau terjadi gangguan pendengaran. Nah, solusinya adalah kita harus deteksi normalnya sebenarnya sebelum keluar dari rumah sakit, kita sudah deteksi pendengaran anak itu. Hanya memang kami akui sebagai dokter THT di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, bahwa tidak semua atau bahkan tidak ada rumah sakit yang memiliki atau menyiapkan alat itu. Kami pun di bagian THT di Rumah Sakit Undata, kami hanya memiliki auto acoustic emission, tetapi juga ternyata alat itu mudah rusak. Sampai saat ini pun alat itu sudah rusak. Jadi disitulah keterbatasan kami untuk mendeteksi. Yang kedua, alat audiometris AABR itu juga kita belum punya di Rumah Sakit Undata, apalagi ASSR. Jadi memang artinya dokter dideteksi secara dini begitu pada saat setelah melahirkan langsung begitu ya? Ya. Tapi yang paling penting yang saya sampaikan tadi yaitu observasi dengan refleks moro yang kaget itu, kemudian yang kedua yang kita namakan auropalpebra. Jadi kalau dia mendengar bunyi, dia tutup matanya. Baik. Itu auropalpebra. Dan secara sederhananya yang sudah dokter sampaikan adalah kaget begitu ya? Ya, itu yang paling. Baik dokter, sepertinya kita masih ingin lebih begitu ya untuk berbincang mengenai masalah gangguan telinga ini sendiri atau gangguan pendengaran. Namun pemirsa, kita sudah 1 jam menemani pemirsa tentunya di program Solusi Menuju Sehat. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan SMS dan juga dokter sudah hadir. Ada Dr. Christian Lopo, SPTHT BKL. 1 menit lagi. Ya, terima kasih dokter sudah berbincang bersama kita kali ini. Dan pemirsa, sekali lagi jaga kesehatan Anda dan jaga kesehatan keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.